Halo semuanya, siswa-siswi di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya, dan semoga sehat-sehat selalu buat kalian semuanya. Oke, buat adik semuanya, terima kasih kalian sudah bergabung di grup belajar Primanesa. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang materi pangkat dan akar, ya. Gimana di sekolahnya sudah dimulai apa belum ya? Ya, di materi pangkat dan akar, apa yang harus kalian kuasai teman-teman? Jadi, kalau kita belajar matematika itu, usahakan kalian menguasai satu bab ini, kita harus belajar apa saja sih? Kan gitu. Jadi, biar kalian nanti belajarnya nggak ngawur banget gitu ya, nggak lari kemana-mana. Jadi, yang pertama adalah kalian harus menghafalkan sifat-sifatnya, ya, pangkat. Jadi, sifat bentuk pangkat yang bilangannya nanti adalah bilangan bulat. Bilangan bulat. Terus nanti juga ada pangkat gitu ya, sifat yang bentuk pangkat yang pecahan. Pangkat pecahan ini nanti juga sama dengan bentuk akar, itu sama saja. Terus kalau kalian sudah mempelajari ini, kalian akan belajar tentang merasionalkan. Rasionalkan penyebut. Oke. Tahap terakhir atau submateri terakhir di bab ini adalah kalian akan belajar yang namanya persamaan. Persamaan otomatis ya bentuk pangkat atau mungkin juga bentuk akar ya, di bentuk pangkat dan akar. Kalau nanti di SMA kalian akan ketemu atau belajar tentang pertidaksamaan. Jadi ada persamaan, ada pertidaksamaan. Ada 4 submateri ini ya Adik yang akan kita bahas ya di bab yang ini, yang pertama, pangkat dan akar. Oke. Siap ya semuanya ya? Kita akan bahas satu persatu dulu, yaitu yang pertama sifat pangkat dan akar. Kita bahas sifat pangkat dan akar. Yang pertama adalah kalau saya punya A ini bilangan pokok, pangkat P ini adalah bilangan berpangkat, A pangkat P dikalikan A pangkat Hi. Kalau perkalian, pangkatnya tinggal diapakan? Pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Jadi A pangkat P ditambah Hi. Nanti contohnya nanti ya. Kita tulis dulu sifat-sifatnya apa saja nih. Jadi kalau perkalian, pangkatnya tinggal ditambah. Sedangkan kalau pengurangan, kalau pembagian, A pangkat Hi, jadi A pangkat P dibagi A pangkat Hi, itu jadinya tinggal dikurangi ya, A pangkat P dikurangi Hi. Yang ketiga adalah kalau saya punya pangkat, dipangkatkan lagi. Kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi, nanti ini cara ngerjakannya dikalikan. Jadi A pangkat P kali Hi. Dan di sini kalian kalau memperhatikan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, berarti ada pembagian Kak? Iya, nah, tapi nanti bagiannya yang kedua ya, submateri yang kedua. Oke, yang keempat, saya punya A kali B. Ingat-ingat kalau ada perkalian dipangkatkan P, itu jadinya A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi boleh seperti itu. Terus, kalau perkalian berlaku seperti ini, maka pembagian juga sama nih. A per B dipangkatkan P. Itu jadinya A pangkat P dibagi B pangkat P. Jadi ini masih dasar-dasarnya dulu ya teman-teman, yang wajib kalian kuasai, kalian pahami, kalian hafalkan ya. Jadi harus kalian hafalkan ini ya, karena setiap langkah kita akan gunakan salah satu atau salah dua sifat-sifat yang ada di sini. Oke, ada seperti ini. Yang keenam, saya punya A pangkat min P. Lah ini hati-hati, kalau A pangkat bilangannya negatif begini, bisa dirubah jadi A pangkat positif P. Atau kalau misalkan dibalik posisinya, 1 per A pangkat min P, maka bisa berubah jadi A pangkat positif P. Kayak gitu ya. Jadi kalau pangkatnya negatif, dia ada di bawah, tinggal ditaruh di atas. Yang terakhir yang berhubungan dengan sifat pangkat bilangan bulat, itu adalah A pangkat 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Kecuali jadi A tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau 0 pangkat 0 tidak berlaku nantinya ya. Oke, jadi 7 sifat ini yang kalian harus kuasai ya, harus kalian kuasai dan kalian hafalkan. Sekarang bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya, oke, sekarang kita mainkan contoh soalnya.
Yang pertama adalah kalau saya punya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Nah, kita gunakan dua sifat, yaitu nomor 1 dan sifat nomor 2. Ada perkalian sama pembagian. Tinggal ditambah dan dikurangi pangkatnya ya. Di 2 pangkat 3 ditambah 5 dikurangi 2. Maka nanti jadinya 2 pangkat 8 kurangi 2 jadi 6. Nah, masih gampang. Kak, ini kalau bilangan pokoknya sama berarti boleh langsung ya? Boleh. Tapi bagaimana kalau bilangan pokoknya nggak sama? Nah, seperti ini. Saya bagi lagi nih, misalkan seperti ini nih. Nah, terus ini gimana, Kak? Atau 16 saja lah ya. Nah, kalau bentuk seperti ini, 8 ini harus kita rubah jadi 2 pangkat 3. Bentar. 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Dikali 4 itu dirubah jadi 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3. Per 16 itu 2 pangkat 4. Nah, kita menggunakan beberapa sifat nih. Jadi ada sifat, ada pangkat, dipangkatkan lagi yang ini. Nomor 3. Berarti nanti tinggal kita kalikan nih ya. Berarti hasilnya 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4. Nah, ada perkalian, ada pembagian, berarti sifat nomor 1 dan nomor 2 kita pakai. 2 pangkat 6 ditambah 6 dikurangi 4. Jadi 2 pangkat 8. Wow, amazing. Ya, cukup mudah sekali ya teman-teman. Itu contoh yang nomor 1 dan nomor 2. Sekarang misalkan contoh yang selanjutnya, yang nomor 3, misalkan saya punya begini. Nah, ini apa itu, saya misalkan punya X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dibagi Z. Nah, terakhirnya dipangkatkan 4. Kita akan gunakan sifat yang mana, Kak Jack? Sifat nomor 4 dan nomor 5. Ada perkalian dipangkatkan dan pembagian dipangkatkan. Maka nanti ngerjakannya bisa satu persatu nih. Ada pangkat dipangkatkan lagi. Ya, jadi X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Berarti pakai nomor 3 juga. Wah, kombinasinya banyak sekali ya. 3, 4, sama 5 kita pakai. Berarti X pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Y pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Yang terakhirnya Z pangkat 4. Langsung kayak gitu. Jadi yang ini X pangkat 8. Ini jadi Y pangkat, jadi dikali Y pangkat 12 dibagi Z pangkat 4. Udah nggak bisa diapa-apakan toh. Oke, jadi ini kita gunakan sifat nomor 3, 4, 5. Nah, 3, 4, 5 banyak sekali sifat yang kita pakai. Nah, bagaimana untuk soal selanjutnya nih? Misalkan contoh soal yang lain, misalkan nomor 4, saya punya soal nomor 4, saya gunakan yang ini, pangkat ada negatifnya nih. Oke, jadi kalau saya punya soal A pangkat min 3 dibagi B pangkat min 2. Wah, ada pangkat negatif. Kita bisa rubah saja yang pangkat negatifnya di bawah, ditaruh di atas, terus A pangkat 3-nya ada di bawah. Langsung seperti itu. Wah, gampang banget ya. Ya, ini contoh masih sederhana ya. Lagi-lagi, kalau misalkan saya punya min 3 dipangkatkan min 2. Nah, yang min 3 ini teman-teman, biarkan dulu min 3 tetap begini. Terus pangkat 2. Nah, yang perlu diingat-ingat ya, kalau yang di dalam kurung ini negatif, pangkatnya genap, ini pangkatnya genap, maka hasilnya akan jadi positif, 3 pangkat 2, jadi 1/9, kayak gitu. Ya, kalau pangkatnya genap jadi positif, kalau pangkatnya ganjil jadi negatif. Oke, lagi misalkan yang 4C ya. Saya punya min 1/2 misalkan, dipangkatkan min 3. Waduh, gimana ini Kak? Oke, jangan khawatir, ini kita tulis dulu 1/min setengah dipangkatkan min 3. Gitu. Kemudian ini kita ngerjakan harus sendiri-sendiri nih. Ini berubah jadi positif ya, karena tadi kan pangkatnya negatif berubah jadi positif. Jadi min dipangkatkan ganjil, jadi nanti hasilnya negatif. Jadi setengah pangkat 3. Atau bisa langsung aja deh, 1 pangkat 3 ya 1, 2 pangkat 3 itu 8. 1 dibagi min 1/8, jadinya 1 dikali min 8/1.
Jadi hasilnya min 8. Nah, boleh seperti ini strateginya. Boleh juga langsung begini ya teman-teman. Ingat-ingat ya, kalau pangkatnya itu negatif, ketika ada pecahan, maka kalian bisa langsung balik 2/1 gitu ya. Pangkatnya jadi positif. Jadi langsung begitu boleh. Jadi nanti tinggal min 2 dipangkatkan 3. Min dipangkatkan ganjil jadi negatif, 2 pangkat 3 jadi 8. Nah, seperti itu ya. Itu untuk yang bentuk-bentuk soal nomor 6. Oke. Oke, kita lanjut soal selanjutnya nih. Kita lanjut. Oke, selanjutnya nomor 5 misalkan saya bermain dengan soal-soal ini nomor 7. Katakanlah nomor 7 ini saya punya soal 2/3 dipangkatkan 5 ya, dipangkatkan 1/5, yang terakhir dipangkatkan 0. Nah, kalau seperti ini kan saya bisa mengerjakannya 2/3 dikali 2/3 pangkat 5. Ingat kalau ada perkalian, ada pangkat dipangkatkan lagi, tinggal dikalikan aja, kali 1/5, terus kemudian kalikan 0. Coret, ini kali 0 kan ya jadinya 2/3 pangkat 0. Berapapun bilangan, baik pecahan, desimal, atau koma, atau apa saja, kalau dipangkatkan 0 ya hasilnya 1. Wow, mudah sekali ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa contoh soal untuk yang sifat pangkat bilangan bulat. Tapi sekali lagi masih banyak sekali model-model soal yang lainnya ya, dan kalian bisa lihat di latihan soal 1 atau mungkin di uji mandiri. Oke, untuk penjelasan submateri yang kedua, pangkat pecahan dan bentuk akar, tonton terus video pembahasan berikutnya ya.